Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Saya Maiswari Chala Kalila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dakwah atau ceramah mengenai larangan flexing dalam Islam. Selamat datang di zaman flexing, di mana pamer harta menjadi hobi baru. Dari mobil berkilau hingga tas branded, semua orang seakan ingin menjadi bintang di media sosial. Tapi, sebelum kita terlalu jauh, mari kita lihat ke dalam cermin. Apa yang sebenarnya kita tunjukkan? Apakah kita melihat diri yang bersinar karena iman, ataukah hanya seberkas harta yang bisa saja lenyap dalam sekejap? Dalam konteks Islam, praktik flexing tidak dianjurkan dan bahkan dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Hal ini disebabkan karena flexing dapat menimbulkan rasa sombong, memicu iri hati, dan dapat merusak tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kesombongan dan keangkuhan adalah perbuatan yang tidak disukainya. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khadaqa linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia dengan kesombongan, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Sikap pamer harta atau flexing dengan sikap penuh kesombongan pada ujungnya akan membahayakan bagi pelakunya. Sikap sombong dengan harta dan membanggakan diri sejatinya akan membuat manusia tersebut rusak. Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang dapat menyebabkan selamat, 3 perkara yang dapat menyebabkan kerusakan, dan 3 perkara yang dapat mengangkat derajat, serta 3 perkara yang dapat menebus dosa. Adapun 3 perkara yang menentukan keselamatan, yaitu takut kepada Allah atau bertakwa, baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Lalu yang kedua yaitu penuh kesadaran, baik ketika dalam keadaan fakir maupun berkecukupan, serta bersikap adil pada waktu senang maupun marah. Dan 3 perkara yang dapat menyebabkan rusak adalah pelit yang berlebihan, mengikuti hawa nafsu, dan membanggakan diri sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang suka pamer harta, kata Rasulullah, maka ia tidak akan mendapatkan kenikmatan surga di akhirat kelak. Dalam hadisnya tercantum bahwa orang yang ada sombong dalam hatinya maka tidak akan masuk surganya Allah. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas rezeki, bukan pamer untuk mendapat pujian. Bayangkan jika semua harta itu bisa berbicara, maka pasti akan bilang, jangan baper ya, kita ini cuma titipan. Di era digital ini, media sosial menjadi platform utama bagi orang-orang untuk memamerkan gaya hidup, harta benda, dan pencapaian. Tanpa disadari, perilaku seperti ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, flexing bisa menimbulkan perasaan iri dan dengki bagi yang melihatnya. Kedua, orang lain yang tidak mampu seperti kita mungkin akan merasa rendah diri atau tertekan karena merasa tidak bisa mencapai apa yang kita pamerkan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu hidup sederhana dan tidak berlebihan. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian atau dalam hal harta dan dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena dengan begitu kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mendorong kita untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Jangan sampai kita jatuh dalam jebakan
untuk membandingkan atau berlomba-lomba dalam urusan dunia yang bersifat sementara. Daripada pamer, lebih baik kita menunjukkan kebermanfaatan. Misalnya, jika kita punya mobil mahal, kenapa tidak menggunakannya untuk mengantar tetangga yang butuh? Atau kalian punya banyak uang, lebih baik disedekahkan daripada hanya dipamerkan di media sosial. Pada intinya, cara menangani dan mencegah diri kita untuk melakukan tindakan atau praktik flexing adalah dengan mengingat bahwa harta yang kita punya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur dan mengingat kebesaran Allah. Serta yang terpenting yaitu gunakan media sosial yang memiliki manfaat. Jadi, mari kita berpikir apa yang sebenarnya kita ingin tunjukkan, keberanian untuk memamerkan harta atau keberanian untuk berbagi. Ingat, di akhirat nanti yang kita tunjukkan bukan harta, tetapi amal kita. Jadi, daripada flexing, lebih baik kita flexing good deeds. Dan biarkan dunia tahu bahwa kita lebih dari sekedar harta. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dakwah atau ceramah pada kesempatan kali ini. Semoga pemirsa sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.